Di tahun 1970 di kota Hong Kong berdirilah sebuah perguruan kungfu yang bernama Perguruan Gerbang Naga dan Harimau. Perguruan ini didirikan oleh dua orang ahli kungfu yang bernama Wong Jianglong dan Wong Fuhu. Perguruan ini begitu terkenal dengan keahlian kungfunya yang digunakan untuk melawan kejahatan yang sering dilakukan oleh geng triad Hong Kong. Namun sayangnya di tengah perjalanannya perguruan ini mendapat masalah internal yang berkaitan dengan salah satu pendiri yang tak lain adalah Wong Fuhu. Masalahnya dia yang awalnya hanya memiliki seorang istri dan seorang anak laki-laki yang bernama Dragon Wong memutuskan untuk menikah lagi hingga memiliki anak kedua yang ia beri nama Tiger Wong. Yang karena hal itu istri pertama dan anak pertamanya memutuskan untuk pergi dari perguruan. Meski demikian, Dragon dan Tiger tetap menjadi saudara yang saling membantu dan menyayangi. Sebagai buktinya, mereka selalu menyimpan sepasang liontin giok yang saling berpasangan sebagai tanda persaudaraan di antara mereka. Namun tak lama setelah kepergiannya, istri pertama meninggal dalam sebuah insiden kebakaran yang terjadi di rumahnya. Yang hal itu membuat Dragon menjadi sendirian, namun tak lama ia dibawa dan diasuh oleh seseorang yang bernama Ma Kun yang merupakan seorang ketua dari salah satu geng triad Hong Kong. Dan mulai saat itu Dragon menjadi tangan kanan Ma Kun sekaligus kakak angkat dari anak perempuannya yang bernama Xiaoling. Sementara itu Tiger yang tinggal di perguruan juga memiliki nasib yang tak jauh berbeda dari Dragon. Karena tak lama setelah kepergian istri pertamanya, Wong Fuhu bersama istri keduanya juga memilih untuk pergi meninggalkan perguruan. Dan karena semua itu, Dragon dan Tiger pun tak pernah bertemu lagi karena keduanya terpisah oleh takdir dan jalan hidup yang berlawanan. Dragon berdiri bersama geng triad, sementara Tiger berdiri bersama perguruan yang melawan kejahatan. Beberapa tahun kemudian, di suatu tempat di kota Hong Kong terlihat sebuah bangunan yang menjadi markas sekte Losa. Sekte ini merupakan kelompok yang menguasai seluruh perdagangan obat terlarang yang ada di Asia. Di scene ini terjadilah sebuah percakapan antara pemimpin sekte yang bernama Shibumi dengan salah satu bawahannya yang kita sebut saja Ocha. Selain Ocha, Shibumi juga memiliki dua pengawal hebat yang memiliki julukan Iblis Ganda. Dalam percakapannya, Shibumi memerintahkan Ocha untuk memberikan sebuah plakat pada salah satu orang kepercayaannya yang tak lain adalah Ma Kun. Yang seperti kita tahu, Ma Kun adalah bos sekaligus ayah angkat dari Dragon Wong. Di sebuah restoran, Ocha pun memberikan plakat itu kepada Ma Kun sebagai tanda bahwa mulai saat itu Ma Kun memiliki otoritas menguasai perdagangan obat terlarang di Hong Kong di bawah naungan Shibumi. Tak lama, Ma Kun ditemui geng triad saingannya yang merasa iri dan ingin mengambil plakat itu. Namun dengan santai, Ma Kun mempersilahkannya sambil mengingatkan jika dia berani mengambil, itu artinya dia harus bersiap untuk berurusan dengan Shibumi. Mendengar itu, si pemimpin dari geng singa putih itu pun merasa takut untuk mengambilnya. Di waktu yang bersamaan, Tiger Wong yang kini sudah dewasa masuk ke restoran yang sama dengan Ma Kun untuk makan-makan bersama teman seperguruannya. Namun tak jauh dari tempat duduknya, anak buah Ma Kun membuat keributan dengan seorang pelanggan yang membuat Tiger tak nyaman melihatnya. Sebagai murid dari perguruan yang sangat menjunjung keadilan, tanpa pikir panjang, Tiger langsung berlari untuk menghajar mereka. Yang tanpa disengaja, akibat tendangan keras Tiger, salah satu pengacau terlempar hingga mengenai meja Ma Kun yang membuat plakat Losa terjatuh dan diambil oleh salah satu teman Tiger. Melihat plakat itu diambil, Ma Kun malah menanyakan nama Tiger dan setelah mengetahuinya, dia malah terdiam dan terus memperhatikannya. Sementara itu, anak buah Ma Kun yang bernama Skelly langsung marah-marah dan mengancam akan menghajarnya. Menyadari akan terjadi pertarungan, Tiger pun langsung bersiap untuk menghadapi mereka. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Entah mengapa di saat Dragon datang dan mulai mendominasi pertarungan, Makun malah menghentikan pertarungan itu dan langsung mengajak semuanya pergi seolah tak mau melihat pertarungan itu. Sementara itu di markas Makun, Skelly marah-marah pada Dragon karena tak menyelesaikan pertarungan di restoran tadi. Ia lalu menantang Tiger untuk bertarung, namun Makun langsung melerainya dan menyuruh Skelly untuk pergi. Ketika Makun juga membahas soal pertarungan tadi, entah mengapa Dragon seolah tak mau membahasnya. Dragon malah mengatakan bahwa ia akan mengambil kembali plakat itu. Di tempat lain, di sebuah restoran Jepang, Tiger bersama teman-temannya sedang makan-makan. Tak jauh dari tempat mereka, seorang ahli nunchaku yang bernama Turbo juga ada di sana. Tak lama, Dragon tiba di restoran itu dan tanpa basa-basi langsung mengambil plakatnya. Kemudian, Skelly juga datang dan mengatakan bahwa ia sudah membantu Dragon dengan memberikan racun pada minuman mereka sehingga Tiger dan teman-temannya mudah dikalahkan. Mendengar itu, Dragon yang tak menyukai cara curang yang dilakukan Skelly langsung membantingnya. Skelly pun marah dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Dragon. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah pertarungan selesai, Tiger tak sengaja menemukan liontin milik Dragon yang jatuh saat pertarungan tadi. Tiger mengira bahwa liontin itu adalah miliknya, namun setelah melihat liontinnya masih ada, ia pun sadar bahwa Dragon adalah kakaknya. Di saat Tiger sedang melamun, Turbo bertanya soal perguruan yang langsung membuat Tiger sadar dari lamunannya. Setelah itu, Shin pun langsung berpindah ke perguruan Gerbang Naga dan Harimau. Di sana, Tiger langsung menemui Wong Jianglong dan menunjukkan liontin giok milik kakaknya yang ia temukan. Melihat itu, Master Wong pun sadar dan langsung menyuruh Tiger untuk membawa Dragon kembali ke perguruan. Di saat itulah, Turbo datang menghampiri dan langsung mengatakan bahwa ia ingin berguru pada Master Wong. Namun, Master Wong langsung mengusirnya karena sikap Turbo saat itu sangat sombong. Meski begitu, Turbo tidak langsung pergi dan memilih untuk mendirikan tenda di depan perguruan. Keesokan harinya, di sebuah kuil, Dragon terlihat sedang berbicara dengan Shaolin. Tak lama, Tiger datang menemuinya sambil menunjukkan liontin tanda persaudaraan mereka. Tiger lalu meminta Dragon untuk kembali ke perguruan. Namun, Dragon menolaknya dan langsung pergi meninggalkannya. Melihat itu, Shaolin langsung menghampiri Tiger dan mengatakan ia akan membantunya agar bisa bertemu dan berbicara kembali dengan Dragon. Berpindah ke perguruan, di sana Turbo menjadi pusat perhatian ketika sedang berlatih dengan nunchakunya. Namun tak lama, Master Wong yang melihatnya langsung menghentikannya karena para siswa menjadi lupa pada latihan mereka. Melihat itu, Turbo dengan sombongnya langsung menantang Master Wong untuk bertarung. Dengan santainya, Master Wong menerima tantangan itu dan memilih menggunakan sandal untuk melawannya. Dan akhirnya, hanya dengan beberapa gerakan saja, Master Wong berhasil mengalahkan Turbo dan mengambil nunchakunya. Master Wong lalu mengusirnya dan mengatakan jika Turbo ingin menjadi muridnya, ia harus memahami dulu bagaimana cara memegang nunchaku yang sebenarnya.
Setelah kejadian itu, Turbo pun merenung dan memikirkan perkataan dari Master Wong, yang akhirnya membuat Turbo sadar bahwa yang terpenting bukanlah soal kekuatan, akan tetapi caranya mengontrol diri dan menekan rasa sombong yang ada di hatinya. Ia pun kembali menemui Master Wong sambil meminta maaf atas sikapnya selama ini. Setelah itu, ia berniat meninggalkan perguruan, namun tak disangka Master Wong malah menerima Turbo menjadi muridnya. Malam harinya, Dragon yang duduk sendirian dihampiri oleh Ma Kun yang langsung memintanya untuk kembali ke perguruan. Dragon pun menolaknya dan mengatakan ia tak akan kembali selama Ma Kun belum pensiun dari bisnis hitamnya. Mendengar itu, Ma Kun yang sudah menganggap Dragon sebagai anaknya langsung menyuruhnya untuk mengembalikan plakat Rosa kepada si Bumi sebagai tanda bahwa ia akan berhenti dan pensiun dari dunia hitam. Meski keputusan itu sangat beresiko, Ma Kun akan tetap memilihnya dan siap menghadapi segala konsekuensinya. Dragon yang juga menyadari hal itu berjanji pada Ma Kun akan terus melindunginya dan Xiaolin yang sudah ia anggap sebagai keluarganya. Singkat cerita, Dragon pun mengembalikan plakat itu pada Ocha. Meski ditawari mengganti posisi Ma Kun, Dragon sama sekali tak tertarik karena ia juga ingin berhenti dari dunia hitam bersamaan dengan Ma Kun. Sementara itu, si Bumi yang menerima kabar itu langsung marah dan menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan Ma Kun adalah penghinaan. Ia pun langsung membuat rencana untuk menghabisi Ma Kun dan juga Dragon. Rencananya adalah si Bumi akan mengirim iblis ganda dan juga Skelly untuk menghabisi Ma Kun. Sementara Ocha sendiri ditugaskan untuk memisahkan Dragon dari Ma Kun dan kemudian menghabisinya. Keesokan harinya, rencana menghabisi Ma Kun pun dimulai. Ketika Ma Kun sedang menemani putrinya bermain baseball, Dragon yang saat itu akan menyusulnya tiba-tiba dihubungi oleh Ocha yang meminta untuk menemuinya. Meski awalnya menolak, Dragon tetap menemuinya karena ia mengaku sedang terdesak. Di sana, Ocha malah membahas masa lalunya yang ternyata sudah saling kenal sejak kecil. Bahkan sejak awal pertemuan mereka, Ocha sudah mencintai Dragon yang sudah menyelamatkannya. Ketika akan meracunin Dragon, Ocha yang mencintainya mengurungkan niatnya dan menjelaskan rencana si Bumi yang sebenarnya. Mendengar itu, Dragon pun marah karena ia sadar bahwa saat itu Ma Kun dan Xiaolin sedang dalam bahaya. Sementara itu, Ma Kun yang sedang menunggu Xiaolin di tengah lapangan tiba-tiba dikepung oleh Skelly dan iblis ganda dan juga beberapa pasukan. Tanpa adanya Dragon di sana, mereka pun dengan leluasa langsung menyerang Ma Kun saat itu juga. Ketika Ma Kun sudah tewas, Xiaolin yang baru saja keluar dari ruang ganti langsung berlari memeluk ayahnya. Di tengah kesedihannya itu, Dragon akhirnya muncul dan langsung menghajar mereka. Dan pada akhirnya, meski semuanya berhasil dikalahkan, Dragon mengalami luka serius di bagian rusuknya. Meski kondisi tubuhnya memburuk, Dragon tetap memaksakan diri untuk mengamankan Xiaolin ke perguruan. Setelah menyerahkan Xiaolin pada Tiger, Dragon pergi dengan sempoyongan ke sebuah padang ilalang lalu kehilangan kesadarannya. Setelah kejadian itu, Ocha melapor pada si Bumi dan mengatakan bahwa semua anak buahnya sudah dihabisi oleh orang-orang dari perguruan naga dan harimau. Di sini, Ocha tidak menyebutkan nama Dragon karena ia tak mau si Bumi menghabisinya.
Mendengar laporan itu, si Bumi malah merasa tertantang untuk mencoba kemampuan dari perguruan naga dan harimau yang sudah mengalahkan iblis ganda. Keesokan harinya, si Bumi akhirnya datang ke perguruan sambil menenteng papan nama perguruan naga dan harimau. Saat itu di perguruan hanya ada Master Wong dan Turbo, sementara Tiger entah kemana. Tanpa basa-basi, si Bumi langsung menantang dan ingin bertarung dengan yang terkuat. Mendengar itu, Turbo pun berlari dan langsung menyerangnya. Beberapa waktu kemudian, Xiaolin datang dan terkejut saat melihat kondisi perguruan yang hancur berantakan. Melihat Tiger dan Turbo yang terluka cukup parah, Xiaolin teringat pada pesan ayahnya bahwa di Gunung Baiyun ada seorang pria bernama Qi yang mampu mengobati luka dalam dan memberi kekuatan. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Xiaolin pun langsung membawa keduanya menuju ke sana. Tak lama kemudian, Dragon yang sudah sadar kembali ke perguruan dan menemukan Master Wong yang sudah tak bernyawa. Ia pun berteriak sekencangnya karena menyadari bahwa semua ini pasti ulah si Bumi. Kembali pada Xiaolin, setelah melewati beberapa rintangan yang membingungkan, ia akhirnya berhasil menemui Master Qi di puncak Gunung Baiyun. Atas semua usahanya itu, Master Qi pun bersedia untuk mengobati Tiger dan juga Turbo. Sementara itu, di markas Sekte Losa, si Bumi mengatakan bahwa tak ada satupun orang di perguruan yang memiliki kemampuan di atas iblis ganda. Buktinya, semuanya dengan mudah dikalahkan termasuk sang master dari perguruan itu. Si Bumi pun sadar bahwa Ocha sudah membohonginya karena Dragonlah yang sudah mengalahkan iblis ganda. Untuk itu, si Bumi pun memukulnya hingga ia terlempar dan mengalami luka dalam. Setelah Ocha terkapar, si Bumi yang mengetahui bahwa ia sangat mencintai Dragon menawarkan sebuah obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan memberi tambahan kekuatan tenaga dalam. Namun, Ocha harus memilih menggunakan obat itu untuk dirinya sendiri atau memberikannya pada Dragon. Tak disangka, Ocha lebih memilih memberikan obat itu pada Dragon. Meski nyawanya yang jadi taruhan, ia tetap memberikannya sebagai bukti besarnya rasa cinta Ocha pada Dragon. Dan pada akhirnya, meski Dragon berhasil selamat, Ocha akhirnya meninggal karena luka dalam yang dideritanya. Kembali pada Tiger dan Turbo, setelah mereka sembuh, Tiger diajari jurus baru yang disebut jurus bor naga listrik. Sementara Turbo juga diajari jurus baru yang disebut jurus lonceng emas pelindung. Mereka pun memperdalam jurus itu yang nantinya akan menjadi jurus andalan saat menuntut balas pada si Bumi. Sementara Dragon sendiri setelah mendapat tambahan tenaga dalam dari obat, ia kembali melatih dan mematangkan jurus pamungkas perguruannya yang disebut jurus 18 telapak pembunuh naga. Singkat cerita, setelah Tiger dan Turbo menguasai jurus barunya, Master Qi memberi Turbo 2 pasang nunchaku baru sebagai senjatanya. Kemudian, mereka segera pergi menuju markas si Bumi, lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
小龍，等你好耐啊！我代龍虎門還翻個牌俾你。Setelah semuanya berakhir, mereka bertiga kembali ke perguruan untuk meneruskan perjuangan Master Wong dan terus mengembangkan perguruannya. Dan setelah itu, film ini pun tamat.